Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyal mursyida. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada zat yang paling agung, yang bersifat sempurna, satu pada zatnya, satu pada sifatnya, dan satu pada af'alnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam marilah sama-sama kita doakan buat pucuk pimpinan alam yang bertitulkan Habibullah, yang bergelarkan Al-Amin, permata intan di dalam surga, belahan jantung Siti Aminah, yakninya baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya akan bertausiah dengan membawakan sebuah judul belajar serta keutamaan menuntut ilmu di bulan Ramadan. Al-hadirin rahimakumullah. Dahulu kala Nabiullah Sulaiman pernah ditawarkan 3 hal oleh Allah. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu hendak memilih yang mana antara ilmu, harta, atau kekuasaan? Nabi Sulaiman tidak memilih harta atau kekuasaan, tetapi yang dipilih adalah ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman tidak memilih harta atau kekuasaan? Ada yang tahu tidak? Karena dengan ilmulah Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaan, kerajaan yang megah, hartanya berlimpah, perabotannya mewah-mewah, sampai istrinya pun cantik dan soleha. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah tadi menggambarkan kepada kita betapa pentingnya ilmu. Karena dengan ilmulah kita mendapatkan kebahagiaan di dunia atau di akhirat. Namun tanpa ilmu, kita akan menjadi sesat, menjadi jahat, bahkan melarat sampai masuk ke liang lahat. Na'udzubillahi min dzalik. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirati fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia memiliki ilmu. Luar biasa kan hadirin, betapa mulia dan keutamaannya orang mencari ilmu. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada semuanya, siapa yang kepingin jadi orang sukses, kaya raya, dan masuk surga? Pasti semuanya kepingin kan? Maka caranya cuma satu. Mari bersemangat mencari ilmu. Di sekolah, di kampus, ataupun di rumah. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan. Tak terasa bagi kita sudah hampir memasuki pertengahan puasa di bulan suci Ramadan. Untuk itu, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana yang telah dicontohkan ulama terdahulu. Ketika tiba bulan suci Ramadan, mereka selalu menyambutnya dengan berbagai macam ibadah. Di antara ibadah yang mereka lakukan adalah
hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di majelis-majelis kebaikan. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab Al-Qaidul Mukhtara, di antara kalam Habib Al-Ilm Syihab, man hadara majlisan min majalisil khairi fi Ramadan kataballahu lahu likulli qadami ibadatan hasanah. Barang siapa yang hadir di suatu majlis di antara majelis-majelis kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah akan tulis di setiap langkah kakinya sebagai nilai ibadah selama 1 bulan. Ini keutamaan bagi orang yang hadir di majelis ilmu. Oleh karena itu, tidak ada hambatan bagi kita untuk belajar dan mencari ilmu kapanpun dan dimanapun. Baik itu di bulan-bulan biasa, apalagi di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Ilmu sangatlah penting bagi seseorang dalam segala hal. Ilmu laksana pelita, ilmu laksana cahaya di dalam kegelapan. Dalam melakukan segala sesuatu supaya mendapatkan hasil yang baik, diperlukan ilmu, yakni ilmu pengetahuan yang menjadikan seseorang mengetahui dan paham akan kualitas hasil yang diusahakan. Sebagai contoh, seseorang akan tahu kualitas ibadah kepada Allah apabila ia mengetahui ilmu pengetahuan, cara-cara sholat, nilai dan makna yang terpenting di dalam ibadah tersebut. Seorang petani tidak akan menjadi petani sukses tanpa mengetahui suatu ilmu dan cara bercocok tanam. Untuk itu, maka kewajiban kita adalah mencetak pola pikir kita menjadi orang yang hebat, yang siap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi, serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Ayyuhal hadirin yang dirahmati Allah, berikut tips belajar selama bulan Ramadan. Yang pertama, niat. Kita harus menanamkan niat dalam diri kita untuk menuntut ilmu karena Allah, bukan karena orang lain. Yang kedua, atur waktu dengan sebaik-baiknya. Contohnya, setelah subuh, jangan kita manfaatkan waktu tersebut untuk tidur, tapi pergunakanlah untuk membaca Al-Quran dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Setelah itu, lanjutkan dengan belajar, karena belajar itu merupakan bagian dari ibadah. Yang ketiga, semangat. Ketika kita belajar atau menuntut ilmu, kita harus bersemangat, walaupun dalam kondisi menahan haus dan lapar. Yang keempat, sabar. Di dalam kondisi saat sekarang ini, kita menahan dari rasa haus dan lapar, maka perbanyaklah sabar. Selanjutnya, yang kelima, menjaga kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Yaitu dengan memperhatikan pola makanan kita. Makanlah makanan yang bergizi agar menambah stamina kita untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah selama bulan Ramadan ini. Sebagai penerus bangsa,
Kita harus menjadi anak bangsa yang berpengetahuan luas dalam segala hal dan memiliki cita-cita demi masa depan kita yang cerah nantinya. Sebagai penerus bangsa pula, sudah sewajarnya kita untuk memiliki semangat juang yang tinggi demi masa depan bangsa. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.